selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, oleh karena kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan, kita boleh kembali untuk datang ke hadirat Tuhan. Biarlah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Kasih-Nya, pertolongannya, mujizat-Nya nyata sempurna untuk kita. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah lalai. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangannya. Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, saat masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, kunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian, kunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, kunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian, kunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan
pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar sebagian firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di sorga, kami akan mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya firman-Mu dapat masuk dalam hati kami dan dapat bertumbuh dalam kehidupan kami, dan berikan kami kekuatan, haleluya, untuk menerima kebenaran firman Allah dan melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara semua dalam ibadah online GPPS Tropodo tanggal 12 Juli 2020. Mari kita sama-sama berdoa saudara supaya ibadah pagi ini membangun iman kita bersama, membawa kita lebih dekat dan semakin tinggi terbang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mau sama-sama belajar dari Kejadian Fatsal yang pertama. Saudara, seringkali kita hanya melihat Kejadian Fatsal yang pertama ini waktu kita masih di sekolah minggu, waktu kita belajar tentang penciptaan, dan juga mungkin kita melihatnya waktu kita baca Alkitab tanggal 1 Januari. Tapi kadangkala di gereja kita jarang-jarang membahas Kejadian Fatsal yang pertama. Karena mungkin orang bisa menimbulkan begitu banyak pertanyaan dari kitab Kejadian Fatsal yang pertama. Tapi hari ini saya tergerak saudara untuk kita sama-sama belajar dari Kejadian Fatsal yang pertama karena ada banyak hal penting di sana. Tuhan Yesus pernah berkata ketika orang-orang Farisi ahli Taurat bertanya tentang pernikahan, Tuhan kembali lagi kepada kitab Kejadian untuk menjelaskan apa yang dimaksud Allah dengan pernikahan. Itu salah satu contoh pentingnya kitab Kejadian. Saudara, dari kitab Kejadian kita bisa belajar awal dari segala sesuatu, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu, dan apa yang Allah inginkan dari hal-hal tersebut. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan belajar pagi ini, saya memberikan satu judul yaitu 7 hal penting yang harus diketahui orang beriman dari Kejadian Fatsal yang pertama. Mari kita buka sama-sama Kejadian Fatsal yang pertama saudara, dan kita akan membaca beberapa ayat dari sana. Kita akan melihat ayat demi ayat, bahkan kadang-kadang kita akan melihat kata demi kata karena ada banyak hal-hal penting di situ saudara. Saya akan bacakan hal yang pertama saudara. Apakah hal penting yang pertama? Mari kita baca dari Kejadian Fatsal yang pertama, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada satu kata-kata penting di sini yaitu pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya adalah Allah dan kemudian Allah menciptakan. Saudara, Alkitab menjelaskan kepada kita mengenai permulaan yang sesungguhnya. Ketika Alkitab berkata pada mulanya, ini berarti adalah betul-betul permulaan dari segala sesuatu. Apakah itu? Allah, saudara. Kadang-kadang ini mungkin sulit untuk diterima dengan akal kita, tapi inilah yang Alkitab berikan kepada kita. Dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8, di sana dicatat demikian. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Dalam bahasa Yunani, Alfa adalah abjad yang pertama dan Omega adalah abjad yang terakhir. Ketika Tuhan berkata, aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah yang pertama dan yang terakhir, aku ada dari mulanya bahkan sampai yang terakhir. Apa yang sebetulnya Tuhan mau katakan kepada kita? Saudara, ketika Tuhan berkata,
Aku ada dari awalnya, aku adalah Alfa. Tuhan ingin menyampaikan buat saudara dan saya, jangan khawatir, haleluya. Tuhan ada beserta kita, Tuhan bahkan bertanggung jawab dari permulaan segala sesuatu sampai akhir segala sesuatu. Allah ada di sana, saudara. Dan sebab itu kita bisa menggantungkan iman kita sepenuhnya kepada Allah. Karena Dia Maha Kuasa, Dia selalu ada, haleluya. Saudara, dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Perlu iman, saudara. Kita harus beriman karena Alkitab mengatakan demikian dan kita beriman. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari tiada menjadi ada, dan itu kita percayai dengan iman, saudara. Nah, saudara, sebab itu ketika mungkin saudara menghadapi masalah, ketika saudara mungkin mengalami pergumulan, ingatlah bahwa selalu ada Allah. Allah tidak pernah absen. Dalam Mazmur 121 dikatakan tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap penjaga Israel, penjaga orang beriman. Tuhan selalu ada di sana. Tuhan bertanggung jawab atas segala sesuatu. Dan kita bisa beriman kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu, apalagi masalah saya, Tuhan sanggup tolong. Amin, saudara. Nah, sayangnya ada orang-orang yang tidak mau beriman. Mungkin orang-orang ini mengatakan dirinya sebagai kelompok ateis, atau mereka mengatakan saya tidak percaya kalau ada Allah. Alkitab juga berkata tentang orang-orang seperti itu, saudara. Dalam Mazmur 14 ayat yang pertama dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Akibatnya apa? Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Mengapa? Karena mereka berpikir tidak ada Allah. Kitab Roma mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang tidak mau mengakui keberadaan Allah, orang-orang itu adalah orang yang menyangkal Allah. Karena sebetulnya setiap manusia ketika mereka melihat segala ciptaan yang ada di dunia ini, segala pengaturan yang ada di alam semesta ini, dalam hati nurani mereka akan berkata, siapa yang menciptakan ini semua? Pasti ada yang menciptakan. Pasti ini semua tidak terjadi secara kebetulan. Namun orang-orang ini berusaha mematikan perasaan hati mereka dan berkata, tidak ada Allah. Sebab itu Alkitab berkata, orang-orang seperti ini dikatakan orang bebal, saudara. Kalau seandainya kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, yang menjadi tugas kita adalah mari kita mendoakan mereka, saudara. Karena kita tahu ketika orang itu bebal, orang itu dibutakan, kata 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Dibutakan oleh siapa? Dibutakan oleh iblis sehingga dia tidak melihat cahaya kemuliaan Allah. Saudara, ini poin yang pertama. Pada mulanya adalah Allah. Benar-benar permulaan Allah selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Poin yang kedua yang ingin dibagikan hari ini, saudara. Dalam Kejadian pertama ayat yang kedua, di sana dikatakan demikian. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Saudara, ada sesuatu yang tidak biasanya terjadi, saudara. Allah kalau berbuat sesuatu, kalau Allah bekerja, kalau Allah menciptakan sesuatu, biasanya baik, saudara. Tapi di sini dikatakan kemudian terjadi sesuatu sehingga bumi menjadi tidak berbentuk dalam terjemahan yang lain. Kosong, bahkan gelap gulita. Mengapa gelap gulita, saudara? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 padahal dikatakan bahwa Allah adalah terang, saudara. Dan tidak ada sama sekali kegelapan di dalam dia. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Namun yang terjadi dalam ayat kedua yang kita baca baru saja, di sana dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Mengapa terjadi seperti ini, saudara? Apa yang terjadi di sana? Saudara,
beberapa ahli Alkitab mengatakan bahwa bahasa asli yang dipakai dalam Kejadian 1 ayat 2 ini cukup sulit untuk diterjemahkan karena tidak pernah atau begitu jarang dipakai. Tapi puji Tuhan karena Alkitab selalu menerangkan Alkitab, ayat selalu menerangkan ayat. Kejadian 1 ayat 2 menceritakan suatu kekacauan dalam bahasa yang lain, saudara. Dan ternyata kekacauan yang sama juga dicatat dalam Yeremia 4 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur, tidak berbentuk dan kosong. Dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Saudara, apa yang sebetulnya terjadi ketika Alkitab mencatat keadaan yang begitu kacau balau, tidak berbentuk, bercampur baur, kosong, kegelapan. Ternyata Yeremia 4 ayat 23 menceritakan hal itu hanya bisa terjadi ketika ada pemberontakan yang begitu besar, pemberontakan dosa, pemberontakan kepada Allah. Dan kalau kita ingat apa yang dijelaskan Alkitab, saudara, maka Kejadian 1 ayat 2 ini menjelaskan kepada kita masa-masa di mana Lucifer jatuh dalam dosa. Lucifer awalnya adalah malaikat, dikatakan dalam kitab Yesaya, saudara. Lucifer itu iblis, dan kemudian Lucifer jatuh ke dalam dosa begitu parahnya, bahkan membawa begitu banyak malaikat-malaikat yang lain juga untuk jatuh dalam dosa. Dan itu suatu kejatuhan yang luar biasa, sehingga terjadi keadaan yang campur baur, tidak berbentuk, kosong, kegelapan, segala macam keburukan yang dicatat dalam Kejadian 1 ayat 2. Nah saudara, kalau ada yang bertanya, berapa lama hal itu terjadi? Kapan hal itu terjadi? Tidak ada yang tahu, saudara. Tidak ada yang tahu. Mengapa tidak ada yang tahu? Karena Alkitab tidak memberitahu kita, saudara. Mungkin ada orang yang bertanya juga, mengapa kok Alkitab tidak memberitahu kita? Jawabannya sederhana, saudara. Karena Alkitab adalah firman Allah yang diberikan buat saudara dan saya untuk membangun iman kita, untuk menegur, menumbuhkan kita, menuntun kita kepada iman. Dan Alkitab bukan buku sejarah. Jadi tidak seluruh sejarah dicatat di Alkitab. Bayangkan kalau Alkitab kita mencatat seluruh sejarah dari permulaan, kita mungkin tidak akan habis-habis membacanya, saudara. Tapi nanti waktu kita sampai di sorga, kita akan bisa melihat segala sesuatunya ketika Allah menjelaskan semuanya dalam kekekalan itu, saudara. Nah, berapa lama waktu yang terjadi antara Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 2 ini? Tidak ada yang tahu, saudara. Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Saudara, seringkali orang-orang suka menanyakan hal ini, saudara. Karena kalau kita melihat di Alkitab, mulai dari usia Adam sampai Abraham bisa dihitung kira-kira 2000 tahun. Dari Abraham sampai ke Tuhan Yesus kalau dihitung kira-kira 2000 tahun. Dari Tuhan Yesus sampai ke zaman kita sekarang juga sekitar 2000 tahun. Sehingga orang berkata, oh berarti mulai Adam sampai sekarang hanya 6.000 tahun. Dan orang berkata, oh bumi ini masih muda. Tapi bagaimana dengan hasil penelitian para ahli yang berkata usia bumi ini puluhan ribu bahkan puluhan juta tahun? Mana yang benar? Saya bisa mengatakan dua-duanya bisa saja benar, saudara. Karena saling melengkapi. Karena manusia diberi hikmat oleh Tuhan untuk meneliti, untuk belajar akan sesuatu. Tapi pengetahuan tidak boleh meruntuhkan iman. Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan mengapa para peneliti bisa menghitung bahwa itu terjadi puluhan ribu, puluhan juta tahun yang lalu. Mungkin saja itu terjadi di antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2. Saudara, antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 ada suatu tenggang waktu yang memang tidak dijelaskan secara mendetail dalam Alkitab. Dan ini memberikan kesempatan untuk para ahli meneliti, melihat apa yang sebetulnya terjadi di situ. Namun sekali lagi,
pengetahuan, penelitian tidak boleh menghancurkan iman kita. Bahkan sebaliknya seharusnya itu melengkapi. Oh, mungkin itu yang terjadi di antara Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat yang kedua. Saudara, itu yang dikatakan di Alkitab. Nah, setelah itu kita melihat dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga. Apa hal penting lainnya yang bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ini, saudara? Dalam Kejadian 1 ayat 3 mulai dicatat demikian. Berfirmanlah Allah. Saudara, inilah saat di mana Allah memulai karyanya kepada ciptaan yang kemudian disebut manusia, saudara dan saya. Jadi sebelum itu tidak ada manusia, saudara. Kisah keselamatan, perjalanan ciptaan manusia dimulai di ayat yang ketiga ini. Berfirmanlah Allah. Apa yang dikatakan Allah? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebetulnya terang yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 3 ini? Yang diciptakan di hari pertama ini. Ini bukan matahari, saudara. Karena matahari baru disebut diciptakan dalam hari yang keempat. Lalu apakah terang yang disebutkan dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga ini? Terang apakah ini? Saudara, terang ini adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuat daripada matahari. Apakah itu? Dalam Mazmur 104 ayat yang kedua dijelaskan ketika pemazmur mulai menjelaskan tentang penciptaan. Di sana juga dikatakan demikian. Allah berselimutkan terang seperti kain. Saudara, Kejadian 1 ayat yang ketiga ini menceritakan di mana Allah mulai melanjutkan karyanya kembali. Allah mulai berkarya di atas dunia ini dan terang itu masuk ke dalam dunia ini untuk memulai karya yang agung, karya yang luar biasa. Saudara, itu menceritakan tentang pribadi Allah sendiri, terang yang luar biasa. Saudara, tapi perlu dicatat bahwa dalam ayat yang keempat dikatakan Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Saudara, Allah adalah terang. Tapi ketika Allah memulai karyanya yang luar biasa ini, gelap masih ada di situ, saudara. Gelap tidak dimusnahkan, gelap tidak disingkirkan begitu saja, saudara. Hanya dipisahkan. Kegelapan masih tetap dibiarkan. Padahal tadi kita tahu dalam Kejadian 1 ayat 2 bahwa kegelapan itu adalah karena dosa. Kegelapan itu karena kejatuhan Lucifer. Tapi penting untuk kita catat bersama bahwa ketika Allah memulai karyanya kembali, kegelapan itu dibiarkan. Tapi semuanya tetap dalam kontrol Allah. Allah tetap pegang kendali. Sebab itu kalau kita ingat dalam doanya Tuhan Yesus, saudara. Yohanes 17 ayat yang ke-15. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara, ketika kita mempelajari hal ini, kita bisa dikuatkan kembali, diyakinkan tentang perlindungan Allah. Allah adalah terang. Allah memisahkan terang dari gelap. Gelap memang masih ada, tapi kita dilindungi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saudara, kapan kita bisa merasakan terang sepenuh-penuhnya dan tidak ada lagi kegelapan sama sekali? Wahyu 21 ayat 23 berkata tentang Yerusalem baru. Tidak ada lagi kegelapan dalam Yerusalem baru. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab apa? Kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah, apakah saudara? Lampunya. Haleluya. Tidak perlu lagi matahari, bulan, karena ada terang yang luar biasa, yaitu siapa? Allah sendiri. Siapakah lampunya? Anak domba.
Allah digambarkan seperti terang yang berkuasa, yang memenuhi seluruh Yerusalem baru, seluruh kerajaan surga. Dan itu yang akan kita rasakan bersama-sama di dalam kekekalan. Oh, sungguh indah, luar biasa. Haleluya. Mari kita arahkan hidup kita untuk menyambut apa yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi orang-orang beriman. Nah, saudara, kita sudah melihat hal yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Sekarang kita akan melihat hal yang keempat, saudara. Kita melihat beberapa kali dalam Kejadian pasal 1 ini dicatat begini, saudara. Allah memisahkan. Misalnya dikatakan Allah memisahkan terang dari gelap. Memisahkan. Dikatakan juga Allah memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Ini yang diciptakan di hari kedua, cakrawala, untuk memisahkan air di atas dan air di bawah. Dan kemudian juga dikatakan di hari yang ketiga, Tuhan menciptakan darat dan lautan. Tapi sebetulnya yang dikerjakan adalah memisahkan yang kering dari kumpulan air. Sehingga ada daratan, ada lautan. Di hari yang keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan benda-benda penerang di langit. Dan dicatat, Allah memisahkan siang dari malam. Saudara, kata-kata ini diulangi beberapa kali dalam Kejadian pasal yang pertama untuk menunjukkan bahwa sebetulnya inilah yang Allah mau kerjakan. Saudara, ada sesuatu yang luar biasa di hari yang ketiga dalam penciptaan itu. Ketika Allah menciptakan darat dan lautan, ketika Allah memisahkan air dengan tanah yang kering. Saudara, di dalam kitab Kejadian diceritakan, jadilah seperti itu, saudara. Tapi dalam kitab Ayub, kalau saudara mengikuti kalender pembacaan Alkitab, hari-hari ini saudara baca Ayub dan mungkin beberapa hari lagi saudara akan sampai di sini. Ayub pasal yang ke-38 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan kepada saudara. Ternyata dalam saat itu saudara, Tuhan berkata sesuatu, demikian ayat yang ke-8. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika darat dan laut diciptakan, ketika Allah mulai memisah-misahkan itu, sebetulnya yang dikerjakan Allah adalah perlindungan ilahi bagi saudara dan saya. Tuhan tahu dan Tuhan menetapkan lebih dulu ini batasnya laut, ini batasnya darat. Dan secara rohani itu berarti bagi kita seperti yang dikatakan dalam ayat ini, Tuhan sudah tahu lebih dulu dan Tuhan berkata, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Oh, luar biasa saudara. Tuhan tahu dengan tepat batas kekuatan saudara dan saya. Tuhan tahu dengan tepat kapasitas saudara dan saya. Dan ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah memikirkan saudara dan saya. Sehingga Allah membuat pembatasan-pembatasan seperti ini. Ini adalah tentang perlindungan ilahi. Jadi kalau saudara lihat laut, saudara lihat darat, saudara ingat ayat ini. Ketika di hari penciptaan itu, Tuhan sudah menetapkan batasnya. Dipasangin palang dan pintu oleh Tuhan. Sehingga kita bisa dengan aman berkata, Tuhan terima kasih buat penjagaanmu. Ketika Tuhan menciptakan itu semua, Tuhan memikirkan saya. Tuhan memikirkan tempat di mana manusia bisa hidup di daratan, saudara. Dan saudara, kalau mungkin hari-hari ini saudara punya pergumulan, saudara mengalami masalah, mungkin saudara berkata sampai kapan masalah ini bisa berakhir. Saat ini kita di tengah-tengah kondisi pandemi, mungkin ada yang mulai bertanya, kapan ini semua berakhir? Kapan ini semua bisa kembali normal? Kita mungkin belum tahu saudara, tapi Allah tahu. Allah tetap pegang kendali. Amin saudara. Dan dengan iman kita bisa berkata, Tuhan saya percaya. Seperti Tuhan berkata kepada gelombang-gelombang yang congkak
di lautan. Sampai di sini batasmu. Demikian juga Tuhan bisa berkata kepada setiap masalah kita, kepada setiap pergumulan kita, sampai di sini batasmu. Tidak boleh engkau lewat lebih lagi. Oh haleluya. Tuhan Allah kita berkuasa, saudara. Dan kalau kita ingat, saudara, ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang perumpamaan kerajaan sorga, Tuhan juga menjelaskan lagi sekali bahwa di akhir zaman, Matius 13 ayat 49, demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Sekali lagi diceritakan tentang pemisahan itu. Dan saudara, mari kita bersiap-siap menyiapkan hidup kita. Saya mau menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan di kerajaan sorga. Karena apa? Orang yang fasik, orang yang berdosa akan dipisahkan dari orang yang benar. Dan kita sebagai orang benar, kita mau tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Poin yang berikutnya, poin yang kelima, saudara. Apa yang akan kita lihat? Kita loncat kepada hari yang ke-6. Ketika Allah menciptakan manusia. Dikatakan demikian, saudara. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya ulangi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah mengatakan dirinya sebagai kita, menurut gambar dan rupa kita, saudara. Saudara, dari tinjauan segala macam bahasa, saudara, ketika dipakai kata-kata kita, itu berarti bukan tunggal, tapi ada majemuk, saudara. Mengapa dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 dipakai kata-kata kita? Karena Allah sedang ingin menjelaskan sesuatu. Kalau bisa dikatakan, saudara, ini adalah pendahuluan tentang Trinitas, tentang kenyataan bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara, Trinitas sudah dijelaskan sejak Kejadian Fatsal yang pertama. Namun dalam Perjanjian Lama, dalam Wasiat Lama, penjelasan tentang Trinitas tidak betul-betul jelas dan nyata disebutkan siapa saja Trinitas itu, sampai kemudian di Perjanjian Baru dalam Matius 3 kita menemukan ayat yang menjelaskan ini dengan begitu luar biasa. Dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi Tuhan Yesus dibaptis, Allah Putra turun ke dunia dalam rupa manusia dan dibaptis. Dan kemudian Allah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun ke atasnya, dan lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku, ini suara Allah Bapa, yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Baru disinilah, saudara, kita bisa mendapatkan penjelasan ternyata yang dimaksud dengan Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Dan ini sudah dijelaskan dari mulanya, saudara. Dan dijelaskan terlebih lagi dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman yaitu Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Oh haleluya. Saudara, Kejadian Fatsal yang pertama ini menjelaskan begitu banyak hal, termasuk tentang Trinitas. Lalu apa pentingnya? Mengapa Tuhan memberikan pendahuluan tentang Trinitas sebelum Allah menciptakan manusia? Nah, ini sekarang poin yang ke-6, saudara, tentang penciptaan manusia. Manusia diciptakan ini dengan begitu luar biasa. Amin, saudara. Saudara bisa coba lihat kanan kiri saudara, di rumah saudara, ketika saudara mengikuti ibadah online ini, dan saudara bisa berkata, kita diciptakan dengan luar biasa. Haleluya. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, kita diciptakan dengan luar biasa, saudara. Ada 5 hal. Yang pertama, manusia itu diciptakan dengan komitmen, saudara.
dengan komitmen yang kuat dari Allah Tritunggal. Sehingga Allah berkata sebelum menciptakan manusia, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Waktu Allah menciptakan cakrawala, Allah tidak perlu menjelaskan seperti ini. Waktu Allah menciptakan darat dan laut, Allah tidak perlu berkata, mari kita sama-sama menjadikan darat dan laut. Alkitab hanya mencatat jadi seperti itu saja. Tetapi ketika menciptakan manusia, saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Ada komitmen dari Allah Tritunggal. Mengapa? Karena kemudian kita mengetahui, saudara, dalam rangka untuk penciptaan manusia ini adalah satu karya penyelamatan Allah yang luar biasa. Yang melibatkan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, saudara. Allah Putra harus datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menebus dosa-dosa kita, mati di atas kayu salib. Setelah 3 hari dicatat di Alkitab, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus membangkitkan putra manusia Yesus. Tubuhnya dibangkitkan lagi, saudara. Dan kemudian Roh Kudus dikirimkan. Kalau saudara melihat dari Kejadian sampai Wahyu, ini adalah karya kasih Allah buat saudara dan saya. Dan ini menunjukkan komitmen Allah begitu serius kepada saudara dan saya. Sebab itu jangan ada di antara saudara yang merasa hidupmu tidak berharga. Mari saudara, kalau engkau mungkin merasa hidupmu tidak berharga, kalau mungkin orang lain merendahkan engkau, tidak menganggap engkau, hari ini kalau saudara dengar firman ini bukan kebetulan. Percayalah bahwa hidupmu berharga di mata Allah. Allah mengasihi engkau. Allah menciptakan engkau dengan satu komitmen yang kuat. Allah menciptakan manusia dengan serius, saudara. Yang kedua, manusia diciptakan dengan suatu tujuan ilahi. Apakah itu? Kekekalan, saudara. Dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada targetnya, ada contohnya. Binatang tidak diciptakan menurut rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga ada targetnya, saudara. Dan selanjutnya kita tahu bahwa kita disebut, dipanggil sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Sehingga kita bisa bertumbuh seperti Allah. Karena saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, kalau mungkin saudara merasa tidak punya tujuan hidup, mari buka mata rohani saudara, lihat ayat ini dan kita akan mengetahui tujuan hidup kita. Bertumbuh sampai kita menjadi seperti gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Saudara, manusia ini diciptakan kekal. Hidup kita tidak akan berakhir, saudara. Ada kehidupan sesudah kematian. Tergantung kepada manusia apakah mau menikmati kekekalan di dalam surga atau di dalam neraka. Tapi hidup kita kekal, tidak akan pernah berakhir. Dan Tuhan sudah menunjukkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebab itu seharusnya kita mau bertumbuh sampai jadi seperti Allah. Yang berikutnya, manusia dicipta dengan kuasa. Oh haleluya. Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, kita diberikan kuasa. Kuasa supaya kita berkuasa atas seluruh bumi. Saudara, manusia diciptakan dengan suatu kelebihan untuk menguasai seisi bumi. Artinya, saudara tidak perlu takut dengan apa yang mungkin masalah-masalah di depan saudara. Karena sebagai ciptaan Allah, kita itu punya kuasa. Saudara, mari kita pandang hidup kita dengan penuh iman. Tuhan memberi saya kuasa. Bahkan juga dikatakan kita dicipta dengan berkat, saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ada berkat Allah. Bahkan ketika kita ingat beberapa bulan yang lalu waktu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan juga memberkati murid-muridnya, memberkati orang percaya dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita sebagai umatnya. Manusia diciptakan dengan berkat yang menyertai kita. Sebab itu saudara, mari kita selalu ingat dan kita mau ambil berkat-berkat itu. Karena memang Tuhan menyediakan itu buat saudara dan saya. Dan yang terakhir,
manusia itu ternyata dicipta dengan penuh perhatian. Coba saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-28 dan 29 saudara. Dikatakan demikian, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Saudara, ketika Tuhan menunjukkan apa yang menjadi makanan kita bisa melihat betapa Allah itu memperhatikan. Allah menjagai kita dengan begitu detail, saudara. Allah begitu mengasihi, menyayangi, memperhatikan saudara dan saya. Seperti orang tua kepada anak-anaknya. Waktu anak itu masih kecil, diperhatikan makannya makan apa, saudara. Mungkin mau berangkat sekolah pertama kali diperhatikan nanti makannya makan ini. Kita sebagai orang tua ketika anak saya berangkat sekolah mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, bawa tepak makannya ada 3, saudara. Karena lama dan istirahatnya ada 3 kali. Jadi diberi perhatian. Nanti istirahat pertama makan ini, istirahat kedua makan ini, istirahat ketiga makan ini. Saudara, memberi makan adalah bentuk kasih Allah, adalah bentuk perhatian Allah. Dan sebetulnya yang diperhatikan bukan hanya makanannya saja, saudara. Tetapi ini menunjukkan betapa Allah memperhatikan setiap detail hidup saudara dan saya. Saudara dan saya diciptakan dengan luar biasa. Kalau hari-hari ini ada begitu banyak tantangan yang terjadi di sekeliling kita, saudara. Jangan kecil hati, jangan patah semangat. Ingat Kejadian 1 ayat 1. Dan saudara bisa mengatakan, saya diciptakan dengan penuh perhatian. Saya diciptakan dengan penuh komitmen Allah. Saya diciptakan dengan kuasa, dengan tujuan ilahi, dengan berkat. Dan saya mau kuat menghadapi hidup ini. Amin saudara. Oh haleluya. Yang terakhir saudara, sebagai penutup. Yang ke-7. Mungkin saudara sudah lupa lah tadi poin yang pertama apa, yang kedua apa, sampai yang ke-6. Saudara kalau mungkin saudara lupa, ingat ya. Yang poin ke-7 saja, ini bisa menyimpulkan semuanya saudara. Apakah itu? Alkitab berkata dalam Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya, Tuhan menyimpulkannya dengan satu hal, sungguh amat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu mengingat kebaikan Allah. Allah selalu baik dan selalu baik, saudara. Pekerjaan Allah selalu baik. Roma 8 ayat 28 menjelaskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pekerjaan Allah selalu baik. Meskipun bahkan di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, kondisi yang buruk, ketika kita tetap mengasihi Allah, ketika kita mau tetap berdiam diri di dalam Allah, tinggal di dalam Allah, maka Alkitab berkata segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan, saudara. Bahkan dalam kondisi hari-hari ini, kondisi pandemik, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, saudara. Tapi Alkitab tetap berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari saudara tetap kasih Allah. Jangan menjauh dari Allah. Jangan lari dari Allah. Tetap kasih Allah dan kita akan melihat segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mau tetap mengasihi Allah. Karena saudara dan saya sudah dipanggil, kita diciptakan sesuai dengan rencana Allah. Kalau hari-hari ini saudara merasa sulit untuk melihat kebaikan Allah, ini kuncinya saudara. Datang mendekat kepada Allah, kasihi Allah, melekatlah kepada Allah. Maka Tuhan akan menunjukkan bahwa sebetulnya ada kebaikan yang sedang didatangkan kepada saudara. Amin saudara. Kita percaya segala sesuatu langit dan bumi diciptakan sungguh amat baik. Manusia, saudara dan saya diciptakan sungguh amat baik. Dan berarti Allah punya rencana kebaikan buat kita semua. Dan yang terakhir,
kita harus ingat bahwa kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah itu baik, Allah selalu baik. Allah menciptakan segala sesuatu dan itu semua sungguh amat baik, dan Allah menyediakan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah disiapkan sebelumnya untuk saudara dan saya kerjakan. Mari saudara, kita jalani hidup kita hari demi hari, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, berjalan di dalam anugerah kasih Allah, dan kita melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya dalam hidup kita. Karena kita percaya dari itu semua Tuhan akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan surgawi dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara, kita akhiri sama-sama, kita siapkan hati kita mau berdoa, kita minta supaya Tuhan mencelikkan mata hati kita lebih lagi, dan kita melihat kebaikan Allah lebih lagi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Untuk kesempatan kami bisa bersama-sama beribadah secara online. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat karya-Mu yang luar biasa, buat kejadian Fatsal 1 yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Sehingga kami bisa belajar tentang permulaan segala sesuatu. Bahkan kami bisa belajar mengapa kami diciptakan, dengan kekuatan hal-hal apa yang sudah Engkau berikan bagi kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Mari Tuhan, pagi ini kami mau meletakkan iman kami mau meletakkan dasar iman kami sepenuhnya pada firman Allah, dan kami mau berdiri kuat di atas dasar firman-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tetap memegang kendali. Engkau Allah yang tidak pernah tertidur. Engkau Allah yang tidak pernah terlelap. Engkau Allah yang tidak pernah mengabaikan kami umat ciptaan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tetap pegang kendali atas semuanya. Kalau hari-hari ini Tuhan ada yang mengalami pergumulan, ada yang mengalami masalah, dengan iman kami mau sama-sama katakan seperti yang sudah Engkau catat dalam firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan batas-batas untuk masalah kami, dan itu tidak akan melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, bahkan kami akan dimampukan untuk melewati segala sesuatu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar sebagian dari firman-Mu dari Kejadian Fatsal yang pertama. Mari Roh Kudus, Engkau yang meteraikan firman-Mu dalam hati kami, ingatkan kami supaya kami tetap kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan buat kondisi yang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan, kami terus berharap akan Engkau. Kami terus mau memandang kepada Engkau. Kami percaya ini semua tidak kebetulan. Kami percaya ini semua akan mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Mari Tuhan, tolong kami supaya kami bisa melihat kebaikan-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan hikmat buat pemerintah, Tuhan juga berikan kerjasama yang baik dari seluruh warga, dari seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini. Dan kami berdoa buat penjagaan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu atas setiap kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup menjaga kami, melindungi kami dari virus-virus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang mengucap syukur buat ibadah kami hari ini. Tuhan berkati semua yang sudah melayani, semua yang sudah terlibat untuk menyediakan rekaman ibadah untuk bisa kami nikmati bersama-sama dalam ibadah online ini. Tuhan yang memberkati semuanya berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami. Langkah demi langkah, hari demi hari kami berjalan dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan saudara,
Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Tetap semangat berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya.